Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak, Ibu, dosen, serta rekan-rekan yang saya hormati. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmatnya kita dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat untuk mengikuti presentasi hari ini. Perkenalkan, saya Rifki Hidayatullah dari kelompok 11. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan atau membahas mengenai rangkuman pertemuan berbasis data. Di sini saya ditemani oleh Yusuf Rohandi dan Mulyani. Apa sih pengertian dan tujuan basis data itu? Basis data adalah kumpulan data yang saling berhubungan dan disimpan secara elektronik, disimpan secara terstruktur untuk kemudahan akses dan manipulasi data. Mirip lemari arsip digital, memudahkan pencarian data. Lanjut, mari kita ke tujuan pemanfaatan basis data. Tujuannya yaitu kecepatan dan kemudahan, itu speed, menyimpan, mengubah, dan menampilkan data secara cepat. Ada efisien ruang atau space, mengurangi duplikasi data atau redundasi. Mohon maaf, itu ada motor yang berisik. Yang ketiga ada keakuratan, akurasi, menjaga validalitas data melalui aturan dan relasi antar data. Selanjutnya ada ketersediaan, availability data dapat diakses kapanpun diperlukan. Selanjutnya ada kelengkapan, completeness, data selalu diperbarui dan lengkap. Selanjutnya ada keamanan, security, pengaturan hak akses untuk menjaga kerahasiaan. Selanjutnya ada kebersamaan, stability, dapat digunakan oleh banyak pengguna sekaligus. Contoh penggunaan basis data yaitu perbankan, pendidikan, rumah sakit, telekomunikasi, layanan pelanggan, dan lain-lain. Komponen sistem basis data. Komponen sistem basis data yaitu ada hardware. Hardware itu seperti komputer, penyimpanan sekunder, dan jaringan. Yang kedua ada operasi sistem. Dalam komponen sistem basis data itu ada operasi sistem. Operasi sistem itu berfungsi untuk menjalankan DBSM. Yang ketiga ada database. Database itu koleksi data. DBSM itu apa? DBSM itu database management system, mengelola database. Contoh SQL Server dan Oracle. Selanjutnya ada user. User itu admin, programmer itu dan end user itu adalah pengguna. Selanjutnya ada optimal software, software tambahan yang mendukung DBSM. Baik, selanjutnya itu ada Yusuf Rohandi yang akan menjelaskan materi selanjutnya. Saya persilahkan. Konsep dasar sistem basis data. Entitas, objek nyata atau abstrak, contohnya mahasiswa. Atribut karakteristik dari entitas, contohnya nama dan alamat. Record, kumpulan file dalam satu entitas. File, kumpulan record. Adapun kunci-kunci dari entitas itu sendiri yaitu primary key, atribut yang unik menjadi identitas basis data. Contohnya ID underscore file atau pelajaran. Foreign key, atribut yang mengacu pada primary key di tabel lain. Candidate key, atribut yang berpotensi menjadi primary key. Composite key, kunci utama yang terdiri lebih dari satu atribut. Super key, set atribut yang dapat mengidentifikasi baris secara unik. Jenis-jenis filenya mungkin ada ini pencet nge-lag HP-nya. Jenis-jenis file yaitu master file, data utama atau permanen,
transaction file, data yang mengubah master file, report file untuk yang ditampilkan atau yang dicetak. Selanjutnya ada ERD atau Entity Relationship Diagram dan model data. Entitas mengacu pada orang, benda, ataupun kejadian. Atribut deskripsi entitas. Relasi atau relationship yaitu hubungan antar entitas. Kardinalitas jumlah relasi. Link penghubung elemen dalam ERD. Tahapan membuat ERD ada identifikasi entitas, tentukan atribut terutama primary key, identifikasi relasi antar entitas, tentukan kardinalitas, tambahan atribut non-key, model basis data. Selanjutnya ada basis data relasional dan normalisasi. Model relasional disusun dalam bentuk tabel atau relation, basis atau tuple, dan kolom atau atribut. Disebut juga relasional atau DBMS. Keunggulannya yaitu sederhana, mudah digunakan, efisien untuk pencarian data, mendukung banyak operasi seperti insert, query, update, dan delete. Untuk materi selanjutnya bakalan disampaikan oleh Mulyani. Kepadanya saya persilahkan. Basis data relasional dan normalisasi NULL. Nilai tidak diketahui, bukan nol spasi. Entity integrity primary key harus unit dan tidak NULL. Referensi integrity Foreign key harus merujuk ke data yang valid. Normalisasi proses menyusun data agar efisien dan bekas duplikasi redundasi. Normalized for data belum terstruktur, ada pengulangan. INF freeze normal from data bernilai atomic tidak dapat dibagi lagi. 2NF atribut non-key harus bergantung pada seluruh primary key. 3NF atribut non-key tidak boleh tergantung transitif ke primary key. Membangun keseimbangan antara privasi dan aksesibilitas. Transparansi, kita harus transparansi tentang informasi, apa yang kita kumpulkan dan bagaimana kita akan menggunakannya. Intervensi pengguna harus dapat membuat perubahan atau menarik izin mereka kepada kapan saja mereka mau. OPTIN, pengguna harus memberikan izin sebelum data pribadi mereka digunakan. Perlindungan data sensitif harus disimpulkan dengan aman dan tidak digunakan tanpa izin. Oke, yang terakhir adalah kesimpulan dan rekomendasi.
Menjaga privasi dan meningkatkan aksesibilitas informasi keduanya merupakan tantangan yang perlu dihadapi di era digital ini. Dalam membangun keseimbangan antara kedua hal yang penting ini, kita harus melakukan transparansi, memberi pengguna kontrol penuh atas data pribadi mereka, dan memastikan bahwa data sensitif disimpan dengan aman. Saat kita meningkatkan aksesibilitas, kita harus memastikan inklusivitas, akses yang mudah ke jaringan, dan membawa manfaat ekonomi. Oke. Sekian presentasi dari kelompok kami, kelompok 11. Kita sudah berusaha sebaik mungkin. Kalau masih ada yang kurang ya berarti usaha kita belum cukup. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan dan selamat Lebaran. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.